Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laula Fitriansa, saya dari kelas 7F. Saya akan bercerita tentang Keong Mas. Pada suatu hari, ada seorang pangeran yang bernama Raden Inu. Raden Inu mempunyai tunangan yang bernama Chandra Kirana. Pada suatu pagi, Chandra Kirana dan Dewi Galung ada di sebuah taman. Pagi-pagi, Raden Inu menemui Chandra Kirana dan Dewi Galung. Raden Inu pun menyapa Chandra Kirana dan Dewi Galung. Pagi Chandra Kirana, pagi Dewi Galung. Dewi Galung pun menyapa balik Raden Inu. Sedangkan Dewi Galung tidak menyapa balik karena Dewi Galung tidak suka dengan Raden Inu dan tidak suka dengan Chandra Kirana. Dewi Galung pun meninggalkan sebuah taman dan pergi ke kamar. Dewi Galung pun memecahkan sebuah kaca yang ada di kamarnya. Lalu Dewi Galung pun berkata, "Aku sangat kesal dengan Chandra Kirana. Aku ingin memusnahkan Chandra Kirana." Dewi Galung pun pergi ke penyihir tua di sebuah gubuk di hutan. Penyihir tua itu pun bertanya, "Ada gerangan apa seorang putri datang ke sini?" Dewi Galung pun menjawab, "Saya ingin menghabiskan Chandra Kirana dan saya tidak suka dengan Chandra Kirana." Penyihir tua itu pun menyetujui permintaan Dewi Galung. Penyihir tua bilang, "Aku akan menuruti permintaanmu asal kamu ingin memberikan aku sebatang emas." Dewi Galung pun menyetujui permintaannya dan penyihir tua menyetujui permintaan Dewi Galung. Pada suatu pagi, Dewi Galung menyapa Chandra Kirana yang sedang di taman. "Pagi Chandra Kirana." Chandra Kirana pun menjawab, "Pagi Kak, lihatlah taman-taman di bunga-bunga di taman ini." Lalu Dewi Galung pun menjawab, "Aku tidak peduli dengan bunga-bunga itu, asalkan kamu harus pergi dari istana ini." Tiba-tiba penyihir tua itu pun muncul. Chandra Kirana pun terkejut. Chandra Kirana menanyakan hal kepada Dewi Galung, "Itu siapa kalian sedang berdiri di situ?" Dewi Galung pun menjawab, Kau tidak harus peduli dengan itu siapa. Sekarang kau akan dikutuk dengan penyihir tua itu menjadi seekor keong." Chandra Kirana pun dikutuk menjadi seekor keong dan dibuang ke sungai. Sepanjang sungai, Chandra Kirana menangis sesegukan. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang sedang mencari ikan di sungai dan bertemu keong mas itu. Nenek tua itu pun mengambil keong mas itu dan membawanya pulang ke rumah. Nenek tua itu pun bilang kepada keong mas, "Wahai keong mas, diam dulu ya kamu di sini. Saya ingin mencari ikan untuk makan siang nanti." Perginya nenek tua itu ke sungai. Chandra Kirana pun langsung berubah menjadi wujud manusia. Chandra Kirana itu sangat menangis sesegukan karena dia sudah menjadi manusia yang seutuhnya. Dia sangat berterima kasih kepada nenek tua itu dan dia membersihkan rumah nenek tua itu dan memasaki nenek tua itu. Sepulangnya nenek tua dari sungai, nenek tua terkejut karena dia tidak tahu siapa yang membereskan rumahnya dan siapa yang memasakkan dia untuk dirinya. Keluarnya Chandra Kirana dari dapur, nenek tua itu pun kaget. Nenek tua itu menanyakan, "Siapa kamu?" Chandra Kirana pun menjawab, "Aku keong mas yang dikutuk oleh penyihir tua karena kakakku tidak suka denganku." Chandra Kirana pun berubah menjadi keong mas karena sudah bertemu dengan manusia. Nenek tua itu bilang kepada keong mas, "Kenapa kamu berubah jadi seperti ini?" Keong mas itu pun menjawab, "Saya akan berubah menjadi seorang manusia seutuhnya jika ada orang baik yang ingin menolong saya." Nenek tua itu pun terus menolong keong mas itu. Beberapa hari kemudian, Chandra Kirana dan nenek tua itu pun hidup bersama di sebuah gubuk di tengah hutan. Dan pada saat itu, nenek tua itu pun bilang, "Apakah kau tidak ingin pulang ke istana?" Chandra Kirana bilang, "Aku ingin pulang ke istana karena aku ingin menemui ayah dan Raden Inu." Nenek itu pun mengantarkan Chandra Kirana ke istana.
Sampai di istana, Dewi Galung pun kaget karena Chandra Kirana sudah berubah menjadi manusia seutuhnya. Dan nenek tua itu ternyata bisa mengubah Dewi Galung menjadi keong yang sangat busuk. Nenek tua itu pun lalu mengutuk Dewi Galung selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali ke istana lagi. Ayah Chandra Kirana dan Raden Inu pun sekarang hidup bahagia di istana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.